Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video edukatif berjudul Membudayakan Bahasa Baku dalam Kehidupan Sehari-hari. Nama saya Faisal Dani dari jurusan Informatika. Dalam video ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan bahasa baku dan bahasa tidak baku, mengapa bahasa baku penting, serta bagaimana cara menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan bahasa baku. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang mengikuti kaidah, ejaan, dan pedoman bahasa Indonesia, yaitu KBBI dan EYD. Bahasa ini digunakan dalam situasi formal atau kegiatan publik seperti surat resmi, berita, dan pidato. Contoh sederhananya adalah penulisan kata tidak dan malas. Selain itu, ada juga bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti kaidah, ejaan, dan pedoman bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Bahasa ini digunakan dalam situasi informal atau percakapan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah penulisan kata enggak dan males. Mengapa bahasa baku penting? Bahasa baku penting digunakan karena beberapa alasan. Pertama, bahasa baku menunjukkan sikap sopan dan berpendidikan. Ketika kita menggunakan bahasa baku, pendengar atau pembaca dapat melihat sikap kita sebagai seseorang yang sopan, berpendidikan, dan profesional. Kedua, bahasa baku juga menciptakan komunikasi yang jelas dan efektif. Dalam kondisi formal, penggunaan bahasa yang mudah dipahami sangat penting agar pesan tersampaikan dengan baik. Ketiga, penggunaan bahasa baku membantu menjaga keutuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus kita lestarikan bersama. Keempat, bahasa baku mencerminkan budaya dan jati diri bangsa, karena bahasa yang baik mencerminkan bangsa yang beradab. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan bahasa baku dalam percakapan sehari-hari. Pertama, kita perhatikan contoh penggunaan bahasa tidak baku. Di sini, Akbar berkata kepada Budi, "Budi, lu udah ngerjain tugas individu belum?" Budi pun jawab, "Belum, gue lagi capek." Selanjutnya, perhatikan contoh percakapan yang sama tetapi menggunakan bahasa baku. Akbar berkata kepada Budi, "Budi, apakah kamu sudah mengerjakan tugas individu?" Lalu Budi menjawab, "Belum, saya sedang merasa lelah." Dari kedua percakapan tersebut, kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara bahasa baku dan tidak baku. Dalam bahasa tidak baku, digunakan kata lu, udah, ngerjain, gua, lagi, dan capek. Kata-kata tersebut tidak mengikuti kaidah bahasa yang benar. Sementara dalam bahasa baku, digunakan kata apakah, kamu, sudah, mengerjakan, saya, sedang, merasa, dan lelah. Semua kata tersebut sesuai dengan pedoman ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang lebih tepat sesuai konteksnya. Selanjutnya, untuk membiasakan diri menggunakan bahasa baku, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, gunakan bahasa baku dalam situasi formal. Kedua, periksa penulisan dan pemilihan kata dengan mengacu pada KBBI dan EYD. Ketiga, hindari penggunaan bahasa tidak baku saat berkomunikasi di media sosial. Akhirnya, dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa baku adalah bentuk bahasa yang mengikuti kaidah, ejaan, dan pedoman bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku yang tepat menunjukkan kepribadian yang profesional, rasa cinta terhadap bahasa nasional, serta membantu menciptakan komunikasi yang jelas dan efektif. Referensi yang digunakan dalam video ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dan ejaan yang disempurnakan EYD. Dengan demikian, pemaparan dalam video ini telah selesai.
Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mari kita budayakan penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari.